Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Airlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Airlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Asosiasi Naluri Budaya Salam Kebajikan. Salam sehat dan saya nanti yang saya kenalkan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tudung, seluruh wakil ketua umum hadir. Para lembaga, badan, yayasan, dan juga Partai Golkar juga hadir. Pengurus mereka yang hadir, alhamdulillah banyak dan dengan mudah forum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun,
dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berulang, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan menerus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar.
Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon Ketua Umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Airlangga. Agus menjelaskan, Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Airlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat. Dan saya nanti yang saya banggakan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tundu, seluruh wakil umum hadir, para lembaga, badan, yayasan dan lingkaran Partai Golkar juga hadir, pengurus daerah yang hadir, alhamdulillah banyak, dan dengan mudah forum tercapai seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman zaman begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan
pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Amin. Rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan terus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja Pak mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Airlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Airlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kita semua Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat. Dan saya nanti yang saya banggakan seluruh pengurus Pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tudung, seluruh wakil umum hadir, para lembaga, badan, yayasan dan lingkaran Partai Golkar juga hadir, pengurus PK yang hadir, alhamdulillah banyak, dan dengan mudah forum tercapai seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jabatan begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang sudah disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Amin. Rekan-rekan media, untuk Partai Golkar akan terus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar
bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja Mbak mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Erlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Erlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Erlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Erlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Asosiasi Budaya Salam Kebajikan. Salam sehat dan saya nanti yang saya banggakan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tudung, seluruh wakil ketua umum hadir. Kepala lembaga, badan, yayasan dan juga Partai Golkar juga hadir. Pengurus mereka yang hadir, alhamdulillah banyak dan dengan mudah forum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT
Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Amin. Rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan menerus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja mau mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai
Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut, disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Airlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Airlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas Masyarakat Asosiasi Anak Budaya Salam Kebajikan. Salam sehat dan saya nanti yang saya banggakan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tundu, seluruh wakil ketua umum hadir. Kepala lembaga, badan, yayasan, dan juga Partai Golkar juga hadir. Pengurus daerah yang hadir, alhamdulillah banyak dan dengan mudah forum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jabatan begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak
menyukseskan pelantikan anggota DPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang sudah disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Amin. Rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan terus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja lah mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Airlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar.
Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Airlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat. Dan saya nanti yang saya kenalkan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tudung, seluruh wakil ketua umum hadir, para lembaga, badan, yayasan, dan juga Partai Golkar juga hadir. Pengurus mereka yang hadir, alhamdulillah banyak dan dengan mudah forum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jabatan begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal
20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang sudah disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Amin. Rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan terus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja mau mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Erlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Erlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Erlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Erlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua. Shalom. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Dan saya nanti yang saya banggakan
seluruh pengurus Pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tundung, seluruh wakil ketua umum hadir, para lembaga, badan, yayasan dan kawan Partai Golkar juga hadir, pengurus daerah yang hadir, alhamdulillah banyak, dan dengan mudah forum tercapai seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan pada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jabatan begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan menerus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja Pak, mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Erlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Erlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Erlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Erlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat. Dan saya nanti yang saya banggakan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tudung, seluruh wakil ketua umum hadir, para lembaga, badan, yayasan, dan lingkaran Partai Golkar juga hadir. Pengurus mereka yang hadir, alhamdulillah banyak, dan dengan mudah forum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutiara, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas
dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman zaman begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Kami juga rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan menerus bekerjasama dengan teman-teman media. Ya, kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa partai
Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut, disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Airlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Airlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat. Dan saya nanti yang saya banggakan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tundu, seluruh wakil umum hadir, para lembaga, badan, yayasan, dan delegasi Partai Golkar juga hadir. Pengurus daerah yang hadir, alhamdulillah banyak, dan dengan mudah forum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman zaman begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak
menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang sudah disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Kami juga rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan terus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Erlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Erlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar.
Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Airlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kita semua Shalom Asosiasi Anak Budaya Salam Kebajikan dan salam sehat. Dan saya nanti yang saya banggakan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tudung, seluruh wakil umum hadir, para lembaga, badan, yayasan dan lembaga Partai Golkar juga hadir. Pengurus DPR yang hadir, alhamdulillah banyak dan dengan mudah forum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jabatan begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada benar. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal
20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang sudah disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Kami juga rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan terus-menerus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Erlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Erlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Erlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Erlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat, dan saya nanti yang saya perkenalkan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir
tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tudung, seluruh wakil ketua umum hadir, para lembaga, badan, yayasan dan kawan Partai Golkar juga hadir, pengurus mereka yang hadir, alhamdulillah banyak dan dengan mudah forum tercapai seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai secara musyawarah dan mufakat saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Kami juga rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan menerus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk
Kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Airlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Airlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Asosiasi Nang Budaya Salam Kebajikan. Salam sehat dan saya nanti yang saya kenalkan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tudu, seluruh wakil umum hadir. Kepala lembaga, badan, yayasan, dan juga Partai Golkar juga hadir. Pengurus pleno yang hadir, alhamdulillah banyak dan dengan mudah forum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11
Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan pada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jabatan begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berulang, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan menerus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja Mbak. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa partai
Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut, disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Airlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Airlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Asosiasi Budaya Salam Kebajikan. Salam sehat dan saya nanti yang saya banggakan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tundu, seluruh wakil umum hadir. Para lembaga, badan, yayasan, dan juga Partai Golkar juga hadir. Pengurus mereka yang hadir, alhamdulillah banyak dan dengan mudah forum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutiara bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berulang, ya, menyukseskan pilkada serentak,
menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Amin. Rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan menerus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Airlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar.
Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Airlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua, Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat. Dan saya nanti yang saya banggakan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tundu, seluruh wakil ketua umum hadir, para lembaga, badan, yayasan dan lingkaran Partai Golkar juga hadir. Pengurus mereka yang hadir, alhamdulillah banyak dan dengan mudah forum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman zaman begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal
20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Amin. Rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan terus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Erlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Erlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Erlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Erlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua, Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sehat. Dan saya nanti yang saya perkenalkan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir
Umum hadir, para lembaga, badan, yayasan yang dari Partai Golkar juga hadir, pengurus DPR yang hadir, alhamdulillah banyak, dan dengan mudah forum tercapai seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jabatan begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Kami juga rekan media, untuk Partai Golkar akan terus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja mungkin. Di dalam
Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Erlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Erlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Erlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Erlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas pelaksana Asosiasi Anak Budaya Salam Kebajikan. Salam sehat dan saya nanti yang saya kenalkan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tudung, seluruh wakil ketua umum hadir. Para lembaga, badan, yayasan, dan juga Partai Golkar juga hadir. Pengurus mereka yang hadir, alhamdulillah banyak dan dengan mudah forum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita
menampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang sudah disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Amin. Rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan terus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja Mbak mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai.
Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Airlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Airlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua. Shalom. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Dan saya nanti yang saya banggakan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tudung, seluruh wakil ketua umum hadir, para lembaga, badan, yayasan dan juga Partai Golkar juga hadir. Pengurus mereka yang hadir, alhamdulillah banyak dan dengan mudah forum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutiara, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan pada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi,
menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected tidak ada benar. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari. Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta dan di Jakarta. Rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan menerus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Airlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Airlangga Hartarto.
Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Airlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua shalom, sosialku, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, dan saya nanti yang saya kenalkan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tudung, seluruh wakil ketua umum hadir, para lembaga, badan, yayasan, dan lingkaran Partai Golkar juga hadir. Pengurus mereka yang hadir, alhamdulillah banyak, dan dengan mudah forum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berulang, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden elected. Tidak ada guna. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari
Kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan menerus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja mungkin. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati Partai Golkar resmi menunjuk Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Golkar dalam rapat pleno pada Selasa 13 Agustus. Agus Gumiwang menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur dari jabatannya sejak Minggu 11 Agustus. Tugas utamanya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum adalah mengantarkan Partai Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Golkar. Agus Gumiwang mengatakan bahwa pihaknya ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa sehingga dalam menghadapi dinamika dan tantangan, pihaknya tetap bisa menjaga soliditas antar kader dan juga internal partai. Dalam rapat pleno tersebut disepakati Rapimnas Golkar akan diselenggarakan pada 20 Agustus mendatang di pagi hari. Sementara malamnya akan digelar Munas yang digelar di hari yang sama di Jakarta. Munas tersebut akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum definitif atau ketua umum baru Partai Golkar. Agus Gumiwang menyatakan dirinya tidak akan maju pencalonan ketua umum Golkar. Tetapi dia juga tidak membantah ataupun mengiyakan isu soal Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi kandidat kuat calon ketua umum Golkar pengganti Airlangga Hartarto. Nantinya dalam ulang tahun Partai Golkar pada Oktober mendatang, partainya akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Airlangga. Agus menjelaskan Rapimnas untuk mengesahkan keputusan di rapat pleno Golkar. Dia menilai Partai Golkar mengalami banyak suka dan duka serta pengalaman dan semua tersebut dijalankan dengan apik dan baik selama dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Bahkan dalam pemilu 2024, suara Golkar berhasil menjadi partai kedua yang meraih suara terbanyak. Diketahui pemirsa, dalam rapat pleno ada beberapa agenda yang menjadi pembahasan malam ini. Di antaranya adalah pengunduran diri Airlangga, kemudian penunjukan pelaksana tugas Ketum Golkar, dan jadwal Munaslup. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua Shalom Sosialku Nama Budaya Salam Kebajikan salam sehat. Dan saya nanti yang saya perkenalkan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Tundu, seluruh wakil umum hadir, para lembaga, badan, yayasan,
dari Partai Golkar juga hadir. Pengurus DPR yang hadir, alhamdulillah banyak, dan dengan mudah forum tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia, bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT